Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggegerkan. Fakta baru ini akan terungkap dan mengejutkan kamu. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan fakta apakah yang akan terungkap di sini untuk energi kamu, kita akan coba cek. Karena ini energi banyak orang juga, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada di impress. Nah, jelas ya, di sini teman-teman melihat ada sebuah kotak. Ya, ini seperti kado, hadiah ya, receive. Kamu akan menerima sebuah hadiah untuk kamu, apakah dari pasangan kamu, ataukah dari teman, dari keluarga, atau dari atasan kamu. Kamu mendapatkan sebuah hal yang mengejutkan. Nah, bahkan ini mungkin membuat mata kamu berkaca-kaca. Karena bisa jadi yang kamu dapatkan ini adalah sebuah benda ataupun sebuah jabatan yang sudah lama kamu inginkan. Nah, akhirnya dalam waktu dekat ini ataupun sebentar lagi ini akan segera kamu miliki. Ya, kamu nggak akan menyangka ya. Walaupun di impress ini kita melihat kalau di impress ini lebih cenderung artinya itu kepada sebuah kekuatan mental dalam diri kita. Nah, ini kebanyakan untuk kamu-kamu yang single parents ya, punya kekuatan yang di luar nalar kamu. Nah, dan akhirnya yang kamu dapatkan dari kekuatan kamu itu apa? Kamu bisa kayak melewati semua hambatan, tantangan hidup ini ya. Dan apa yang kamu dapatkan itulah. Ya, mungkin banyak hal yang kamu dapatkan itu juga sebuah hadiah. Untuk kamu yang berjuang, untuk keluarga kamu, untuk kamu yang single parents ya. Kamu itu diberikan kekuatan, itu juga sebuah bentuk hadiah dari semesta untuk kamu. Ya, jadi benar-benar kamu itu akan menjadi seseorang yang kayak bersyukur banget. Kamu merasa apa yang kamu dapatkan ini adalah anugerah gitu loh ya. Ini jadi aku merasakan kamu akan sangat berkaca-kaca sekali, di mana kamu, oh aku ini sendiri tapi aku mampu loh untuk memberikan banyak hal kepada keluarga aku, kepada anak-anak aku. Apalagi kamu mungkin seorang perempuan, maaf ya, mungkin janda, punya anak, punya keluarga, tapi kamu mampu di sini untuk menghidupi mereka ya. Nah, itu adalah kekuatan yang kamu terima ya. Kamu harus bersyukur walaupun kamu sendiri, tidak ada yang membantu ya. Itulah hadiah yang kamu dapatkan. Kamu kayak merasa apapun mungkin yang dibutuhkan oleh keluarga kamu bisa untuk memberikannya, memenuhinya. Itu membuat mata kamu berkaca-kaca. Nah, ini juga sebuah kabar ya, bahwasanya mungkin tiba-tiba nih ada rezeki ya, atau mungkin ada sebuah bantuan yang kamu dapatkan, atau sebuah kekuatan ini ya. Nah, akhirnya ya itulah jadi sebuah kayak sebuah kabar lah yang mungkin akan kamu dengar, bahwasanya kamu itu punya kekuatan. Oke? Nah, apalagi di sini ada justice. Ini juga menggambarkan bahwasanya di dalam waktu dekat ini atau saat ini kamu akan mendapatkan kestabilan, balance ya, keseimbangan, kestabilan ya dalam hidup kamu. Mungkin dalam cinta, misal seandainya ini dalam cinta ya, mungkin kamu ngerasa selama ini hubungan yang kamu jalan itu tidak stabil, tidak seimbang. Mungkin dia yang ego atau sama-sama ego, tidak ada yang mau mengalah begitu ya. Namun mungkin setelah mungkin ada sebuah pertikaian atau konflik antara kamu dengan dia, nah itu mulai membaik hubungan kamu. Ternyata setelah ada konflik itu, di saat kamu mungkin dengan pasangan saling meninggalkan, ternyata di situ ada introspeksi diri dari dia ataupun kamu. Mulai mungkin di saat kamu tidak bersama dengan dia kayak ngerasa,
oh aku ini nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Nah di situ mulai dia mencoba untuk merubah mindset dia, merubah karakternya dia gitu, walaupun sulit ya. Dia mencoba berusaha menjadi yang terbaik buat kamu. Dan pada akhirnya setelah ada perbaikan dalam hubungan kamu dengan dia, disitulah ada sebuah kestabilan yang kamu dapatkan. Ini membuat mata kamu berkaca-kaca, ternyata dia bisa berubah untuk kamu gitu loh. Nah, jika mungkin ini dalam suatu finansial, di mana tadinya mungkin kamu ngerasa tidak punya apa ya, stuck dalam keuangan atau tidak punya pekerjaan ataupun kamu kehilangan pekerjaan atau bisa saya kamu lagi stuck gitu ya. Nah, namun mungkin dalam waktu dekat ini ada seseorang yang mungkin mengirimkan kabar kepada kamu bahwasanya ingin bertemu atau mungkin ingin membantu kamu. Nah, itu cukup membahagiakan buat kamu. Nah, ini yang benar-benar kamu rasakan sampai mata kamu berkaca-kaca gitu loh. Terharu banget gitu. Oke. Nah, di sini apalagi di sini ada judgment ya. Judgment ini reckoning. Ini ada tangan satu seperti perubahan besar. Kartu ini membawa pesan ya tentang perubahan besar di dalam hidup kamu ya. Yang akan datang ini. Apa itu? Sebagai hasil dari evaluasi diri kamu atau keputusan yang sudah lama kamu tunggu-tunggu ya. Dan akhirnya itu datang. Ya, ini menjadi sebuah kabar yang mengejutkan karena mungkin kamu akan menghadapi penilaian-penilaian ya, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain gitu ya, yang mengungkapkan aspek kehidupan yang selama ini tersembunyi. Jadi kamu ngerasa ada satu hal yang ada dalam diri kamu itu akhirnya muncul. Nah, sehingga membuat kamu itu bisa berubah keadaan kamu. Ini membuat mata kamu berkaca-kaca, kamu terharu. Ternyata aku bisa kok merubah hidup aku. Ternyata aku bisa menjadi orang yang benar-benar bertransformasi. Karena judgment ini ya sering kali menandakan adanya babak baru yang ditandai dengan kejelasan dan pengampunan. Ya maksudnya itu pengampunan ini kan ada nih, seolah-olah ada yang minta maaf sama kamu, terus kamu maafin, atau kamu yang bersalah kamu minta maaf dan kamu juga dimaafin gitu loh. Seperti ada fase baru. Sama halnya mungkin dengan percintaan kamu tadi, yang tadinya ada konflik, ternyata ya ada perbaikan lagi gitu loh. Ada perbaikan lagi tentang hubungan kamu dengan dia. Oke? Karena kabar mengejutkannya ini adalah bahwa semua keputusan atau tindakan yang pernah diambil akhirnya membawa kamu ke titik ya mungkin menerima apa yang kamu harapkan selama ini ya. Dan ini juga merupakan sebuah panggilan untuk bergerak maju kamu. Jadi kamu tidak bisa berhenti, kamu tidak bisa stuck ya. Kamu harus maju di sini, kamu harus bangkit di sini ya. Dan itu intinya mungkin kamu ini juga punya masa lalu ya, yang mungkin cukup berat dulunya. Nah, itu harus kamu lepaskan ya. Demi apa? Ya, demi masa depan kamu yang cerah. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Terkadang kartu-kartu ini muncul ya untuk kita membuat kita tertantang gitu ya, untuk bisa lebih bersemangat, lebih bergairah. Nah, ini juga ada di Hierophant, unlearning. Nah, kamu di sini benar-benar seperti mencoba untuk mempelajari gitu, mengetahui atau belajar dari masa lalu. Ya, sehingga akhirnya ya apa yang kamu dapatkan saat ini itu adalah sebuah perbaikan-perbaikan. Banyak hal-hal negatif yang akhirnya bisa kamu lepaskan. Banyak hal-hal negatif yang mungkin akhirnya kamu buang jauh-jauh gitu loh. Karena kamu pernah belajar dari kegagalan, belajar dari masa lalu kamu ya. Yang mana tadinya masa lalu kamu itu kayak terkadang sulit ya untuk kita lupakan, sulit untuk kita bebaskan gitu ya. Namun pada akhirnya kamu mengalami satu perubahan yang cukup besar di sini. Oke, apalagi di sini ada The Hermit. Kamu selalu menemukan sebuah petunjuk. Kamu selalu menemukan sebuah titik terang gitu ya. Bahwasanya di setiap ada masalah yang kamu hadapi, kamu selalu menemukan jalan keluarnya. Kamu selalu menemukan solusinya gini ya. Sikrat ya. Kamu akan melihat satu kebenaran juga. Ya mungkin ada juga sih sebuah kebenaran yang akan terungkap ya. Ini juga merupakan sebuah kabar bahwasanya mungkinkah seseorang yang kamu cintai atau yang kamu rindukan dia akan datang kepada kamu, oke? Atau seseorang yang kamu harapkan untuk menjadi pasangan kamu, nah dia mulai muncul ke permukaan ya. Semoga ya, aminkan saja hal yang baik-baiknya. Banyak hal di sini yang akan kamu dapatkan. Kamu akan menemukan sebuah kebenaran, bahkan ini semua akan membuat mata kamu berkaca-kaca karena yang tadinya kamu ngerasa tidak mungkin itu jadi mungkin ya. Oke?
The High Priestess ini ada intuition. Intuisi, kamu akan ngerasakan intuisi kamu itu kayak semakin tajam. Ya, dan intuisi ini juga akan membantu kamu dalam menjaga langkah-langkah kamu, sehingga akhirnya kamu tidak apa ya, kayak bisa terbebas lah dari energi negatif, tidak mudah diserang oleh energi negatif gitu loh. Jadi terkadang intuisi kamu ini juga sering, ya intinya jangan diabaikan lah. Mungkin kamu dulu pernah mengabaikan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah sekarang kamu mulai mencoba untuk mendengar intuisi kamu, karena di sini kamu sudah mulai belajar. Dulu mungkin kamu pernah abaikan, tapi akhirnya ya terjadi hal-hal yang memang di luar ekspektasi kamu. Namun di saat kamu sudah meningkatkan intuisi kamu, sudah mendengarkan intuisi kamu, ya semuanya mulai membaik. Nah awalnya mungkin dari sini juga ya, kamu bisa menerima apapun yang kamu harapkan. Oke? Nah ini sungguh sangat mengejutkan ya, kamu bisa di fase ini saat ini ya. Nah kita coba lihat dari segi percintaan ya, kita coba detail ya dari segi percintaan di sini. Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek beberapa kartu untuk percintaannya kamu. Adakah yang akan terungkap tentang percintaannya kamu? Ya. Apakah itu? Nah, kamu pernah mengalami hati yang tersakiti, hati kamu hancur, kamu ditinggalkan, kamu kehilangan segalanya, ya. Tetapi kamu pada akhirnya akan menerima sesuatu hal yang membuat kamu merasa kaget, ya. Sampai mata kamu berkaca-kaca. Ternyata di saat aku ditinggalkan, aku dikhianati, aku dilepaskan, gitu ya. Ternyata itu cara Tuhan agar aku menemukan kestabilan, agar aku menemukan sebuah cinta yang sebenarnya, gitu ya. Apalagi di sini kamu ternyata akan melewati fase baru, ada titik terang ya yang akan kamu miliki di sini, ya. Nah, di sini memang kamu itu merasa ya ada seseorang yang menyimpan perasaan kepada kamu. Dia menyembunyikan perasaannya kepada kamu. Mungkin di saat kamu sudah tidak bersama yang lain, atau di saat kamu sudah single, mulailah seseorang ini mengekspresikan rasanya ke kamu, ya. Atau bisa dikatakan ada seseorang yang membohongi kamu. Ini juga membuat air mata kamu berkaca-kaca. Mungkin kayak merasa kayak sedih banget gitu ya. Kok bisa ya dia nyakiti aku? Kok bisa ya dia membohongi aku? Nah, ini dari sisi negatif ya. Kalau dari sisi positifnya tadi ya, seseorang menyembunyikan perasaannya ke kamu, ya, dan saat ini mungkin dia akan benar-benar memberikan cinta kepada kamu. Oke? Jadi semoga aja hal positif yang terbaca untuk kamu di sini. Ini ada health choice, self love, self care. Nah, kamu juga benar-benar mencoba untuk walaupun sendiri, itulah cara aku untuk menyembuhkan diri aku dari kesedihan, dari hati yang hancur. Itu cara kamu. Ternyata di saat kamu sudah bisa self love, kamu bisa healing, ya, disitulah kamu akan menerima atau mendapatkan keseimbangan, mendapatkan hadiah mungkin dari semesta, mungkin ya kebahagiaan ataupun yang lain, ya. Oke, nah ini juga kamu akan benar-benar bisa menyembuhkan hati kamu. Ini kalau dari percintaan ya, mungkin saatnya kamu tidak memikirkan mungkin tentang masa lalu, kamu tidak memikirkan hal-hal yang menyakitkan, tapi pikirkanlah hal-hal yang membahagiakan di masa depan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Itu yang benar-benar harus kamu fokuskan, ya. Mungkin lebih kepada healing, menyembuhkan, ya, menata diri, memperbaiki diri gitu. Oke. Nah, jelas di sini kamu merasa kehilangan perasaan kamu. Mungkin kamu pernah menutup hati ya untuk banyak orang. Sebenarnya banyak orang yang menyukai kamu, hanya saja hati kamu tertutup karena ada rasa takut, ada rasa trauma, hati kamu yang masih tersakiti gitu ya. Tetapi aku melihat ya mungkin hadir seseorang nantinya yang akan membuat hidup kamu stabil. Kamu bisa sembuh di sini ya. Semoga, aminkan. Karena aku merasakan kehilangan itu ya bisa kita rubah, karena diri kita sendiri yang akan menjadi pengobatnya ya sebenarnya. Kalau kita mau untuk bisa merubah semuanya ya kita bisa, dan pada akhirnya di saat kamu sudah bisa merubah mindset, disitulah akhirnya perubahan itu datang ya. Oke. Kita coba cek di sini apalagi yang terbaca untuk di akhir cerita kamu. Fokus kepada kartu ini teman-temanku, 3 kartu ya. Nah, benar kan? Ada a new day, ada hari baru yang akan segera kamu lewati.
Ya, di saat mungkin kamu disakiti, di saat mungkin kamu ngerasa udah capek, lelah dalam menjalani hidup ya, ada sebuah kabar baru bahwasanya hidup kamu mungkin akan mulai membaik, akan mulai ada perubahan, akan hadir juga seseorang begitu ya, yang mungkin akan benar-benar hadir ke dalam hidup kamu ya. Jadi banyak hal yang mungkin akan kamu rasakan saat kamu sudah benar-benar healing di sini ya. Apalagi di sini ada seseorang yang pengen bertemu dengan kamu. Ya, mungkin kayak ini awal baru yang dimaksud oleh kartu A New Day ini seperti ayam berkokok ya. Jadi setiap hari itu kan ayam berkokok. Kalau ayam berkokok arti kata udah siang ya. Nah, jadi hari kamu ini kayak benar-benar akan segera kamu nikmati. Mungkin dengan apa? Dengan pertemuan kamu dengan seseorang, dan pada akhirnya inilah yang kamu terima. Ya. Ini sungguh mengejutkan kamu. Yang tadinya kamu kayak ngerasa pesimis gitu ya, bahwasanya aku akan sulit nih mendapatkan seseorang, ternyata dengan gampang ya, jalannya akan dimudahkan. Oke, di sini kamu akan benar-benar unlock, kamu akan merasa sangat happy. Bahkan mungkin dalam waktu dekat ini ya, kamu akan mendapatkan sebuah kabar ya, dari perusahaan, mungkin dari teman atau dari pasangan, bahwasanya ya pasangan ingin mengajak kamu liburan, pengen ngajak weekend atau ngajakin akhir tahun gitu, tahun baruan begitu ya. Nah, semoga aja ya, kan nggak lama lagi nih ya. Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu ya termasuk orang yang sangat unik ya, orang yang berbeda, dan kamu itu orang yang bisa membawa siapapun ke dalam kehidupan kamu, karena kamu itu termasuk orang yang baik ya. Nah, mungkin saja dengan kebaikan-kebaikan kamu inilah pada akhirnya kamu itu selalu dimudahkan, selalu diberi petunjuk, selalu mendapatkan cahaya gitu ya, selalu menemukan titik terang dari semua masalah yang kamu hadapi begitu. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi teruslah berbuat baik, teruslah menjadi orang yang berpositif thinking, jangan terlalu overthinking ya, karena kalau terlalu overthinking itu juga akan merugikan kita. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.